teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way, aku cinta Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami dan juga berkati ibadah online kami Tuhan dari pertengahan sampai pada akhir ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh ya Kakak Sari tahu nggak kenapa kita pakai pita warna merah putih? Oh bentar dulu, mungkin adik-adik ada yang bertanya nih, kenapa Kakak Dona dengan Kakak Sari pakai pita warna merah putih? Nah, iya adik-adik, Kak Sari sama Kakak Dona pakai pita warna merah putih karena hari ini kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara bangsa Indonesia selama 75 tahun. Merdeka! Wah, kita bersyukur ya Kak, Tuhan telah memberikan negeri yang sangat indah bagi kita. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, ada Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, bukan cuma itu loh Kak, ada Pulau Komodo di NTT, ada Raja Ampat di Papua, dan masih banyak lagi loh Kak Dona. Wah. Adik-adik, selama bulan Agustus ini kita belajar tentang berdoa. Nah, minggu pertama kita belajar tentang Praise the Lord. Minggu kedua kita belajar tentang repent. Nah, minggu ketiga, minggu ini kita belajar tentang apa ya Kak Dona? Yuk kita lihat sama-sama Kak, ayo. Wow, ada huruf A. Huruf A itu apa ya Kak? Huruf A itu ask, yang artinya meminta. Meminta. Berarti
adik-adik yang di rumah boleh minta apa aja dong Kak sama Tuhan? Tergantung. Kalau kita meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan menjawab. Oh, berarti kalau misalnya adik-adik yang di rumah minta sama Tuhan untuk jadi anak Kak, Tuhan pasti dengerin ya Kak? Pasti, Tuhan pasti menjawab doanya. Dan jangan lupa, kita juga perlu berdoa untuk orang lain. Secara khusus, hari ini kita berdoa untuk bangsa Indonesia supaya Tuhan tetap menjaga dan memelihara bangsa kita. Yuk, adik-adik, kita siap-siap untuk berdoa. Shalom teman-teman, kita sekarang akan mendoakan untuk bangsa kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa kita dan seluruh dunia untuk dibebaskan dari COVID-19. Yang kedua, kita akan mendoakan sekolah kita untuk tidak terkena COVID dan bisa bertemu guru-guru dan teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga bangsa kami selama 75 tahun. Tuhan Yesus, ampunilah bangsa kami. Tuhan, berkatilah para pasien COVID di seluruh dunia dan berkatilah para dokter serta perawat. Tuhan, tolonglah para peneliti agar vaksin COVID-19 dapat segera ditemukan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami. Ya Tuhan, berkatilah Pak Presiden kami dan seluruh pemerintah kami. Tuhan Yesus, berkati untuk polisi dan tentara untuk menjaga keamanan kami di Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah keadaan ekonomi bangsa kami ini. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah para petugas kebersihan. Ya Tuhan, berkatilah guru, murid, dan orang tua kami. Ya Tuhan Yesus, berkatilah gerejamu di Indonesia. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, amin. Seru ya Kak Dona, kita udah berdoa untuk bangsa kita. Nah, kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi pujian mintalah mintalah. Carilah
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik kesayangan Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan Maci di pagi hari ini dalam sukacita Tuhan. Adik-adik tadi memperhatikan kostum yang dipakai oleh Kak Dona dan juga Kak Sari. Mereka memakai atribut apa? Pita yang ada di atas kepala mereka berwarna merah putih. Maci juga pada pagi hari ini memakai syal berwarna merah putih. Ada apakah? Adik-adik ingat? Besok itu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tanggal 17 Agustus 2020. Merdeka. Sebagaimana tema yang kita sama-sama dengarkan di bulan ini tentang doa atau pray dalam bahasa Inggrisnya, maka minggu ini kita masuk dalam minggu di mana kita akan membahas huruf ketiga dari istilah atau kata pray, yaitu X, yang artinya meminta. Kita akan diberkati dengan cerita yang ada dalam kebenaran firman Tuhan tentang Nehemia dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adik-adik, suatu saat Nehemia kedatangan seorang tamu yang bernama Hanani yang adalah saudaranya, datang dari Yehuda menghampiri Nehemia yang ada di Puri Susan di luar kota Kanaan. Ya, Nehemia sangat bersuka cita ketika dikunjungi oleh Hanani. Apa yang terjadi adik-adik? Nehemia kemudian bertanya kepada Hanani, bagaimana keadaan saudara-saudara mereka yang ada di Yehuda. Dan Hanani menceritakan
dengan cerita yang sedih. Karena apa? Karena saat itu tembok-tembok Yerusalem sudah runtuh. Pintu-pintu dari tembok itu sudah hangus terbakar. Dan membuat Nehemia saat mendengarkannya sedih dan menangis. Nehemia dalam beberapa hari berkabung dan dia mengambil keputusan untuk berpuasa dan berdoa bagi saudara-saudaranya. Adik-adik, seperti Nehemia, saat ini pun kita bersedih bersama dengan negara kita, Republik Indonesia, di mana beberapa tahun yang lalu seringkali kita dikejutkan dengan bom di beberapa daerah. Salah satunya kita dengar apa yang terjadi di Gereja Oikumene Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 13 November 2016 silam. Bom itu meledak tepat di depan gereja di mana anak-anak sedang berlarian setelah mereka mengikuti ibadah sekolah minggu, yang akhirnya memakan korban 4 orang anak. Salah satunya meninggal karena 75% tubuhnya terbakar. Sedangkan seorang yang lain ada yang 50% terbakar dan dia bernama Trinity Hutahaya. Sampai bulan Mei 2020 yang lalu, Iti, panggilan kesayangannya, sudah melewati 28 kali operasi, di mana dia saat ini sudah 1 tahun berada di Guangzhou, Cina. Kita bisa lihat video yang singkat tentang Trinity. Terjadi dengan negara kita saat ini, di mana kita mengalami wabah penyakit COVID-19. Menurut data resmi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada anak usia 0-17 tahun hingga 19 Juni 2020 tercatat 3.060 anak terkonfirmasi menderita COVID-19, di mana 28 diantaranya meninggal dunia. Kedua peristiwa di negara kita tercinta membuat kita bersedih dan bahkan berkabung seperti yang dirasakan oleh Nehemia. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia mengambil tindakan untuk dia berdoa, mencari Tuhan, berpuasa, meminta pertolongan dari Tuhan. Karena dia tahu hanya di dalam Tuhan sajalah pertolongan demi pertolongan dia dapatkan. Apa saja isi daripada doa Nehemia? Yang pertama, doa Nehemia berisikan tentang praise, pujian kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah yang maha besar dan maha dahsyat, yang berpegang pada kasih setianya." Nehemia tahu bahwa Sang Pencipta itu berkuasa dan dahsyat kasihnya bagi bangsa Israel. Dan di dalam doanya pun berisikan tentang repent, pengakuan dosa. Nehemia memohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya maupun bangsanya. Nehemia tahu bahwa dia dan bangsanya banyak kali dan sering kali mengecewakan hati Tuhan. Katanya, "Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintahmu."
isi doa Nehemia begitu memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kemudian Nehemia pun memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan dari Raja Artasasta agar dia dapat diizinkan untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Apa yang terjadi adik-adik? Dalam Nehemia pasal 2, di situ menuliskan bahwa Raja Artasasta mengetahui dari raut muka Nehemia yang muram ketika saat itu Nehemia sebagai juru minuman raja membawa minuman untuk disiapkan kepada raja. Mukanya sedih, dan Raja Artasasta bertanya, "Mengapa mukamu muram?" Dan saat yang sama Nehemia menceritakan apa yang dirasakan, dan dia berkata, "Kalau boleh Tuan." Apa yang terjadi? Akhirnya Nehemia mendapatkan izin dari raja untuk pergi ke Yerusalem. Adik-adik, atas pertolongan Tuhan, Nehemia boleh diizinkan untuk mengunjungi keluarganya di Yehuda. Dan atas pertolongan Tuhan, maka Tuhan melembutkan hati Raja Artasasta. Nehemia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Sungguh pun Nehemia, adik-adik, tidak pernah meminta kepada raja, namun Tuhan menggerakkan hati raja untuk bertanya lebih dahulu kepada Nehemia. Kita percaya bahwa setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, adik-adik yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dengan waktu Tuhan yang indah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya kurang lebih 52 hari Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem itu, dan tembok itu pun selesai dikerjakan dalam pertolongan Tuhan. Demikianlah kehidupan Nehemia yang memberkati kita semua di pagi hari ini, bahwa Nehemia mengalami pergumulan dan dia bawa pergumulannya itu kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Saat ini pun kita percaya bahwa untuk negara kita tercinta NKRI ini, kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan dari wabah penyakit COVID-19. Kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati, menguatkan anak-anak yang mengalami musibah akibat bom yang terjadi. Mari adik-adik, kita menundukkan hati kita bersama, kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami datang lagi pada saat ini memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Engkau yang telah menciptakan kami. Engkau dahsyat dalam ciptaanmu, Engkau dahsyat dalam karyamu, dan Engkau juga dahsyat dalam pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengagungkan Engkau Tuhan, dan saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah mendengarkan kami untuk membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Namun kami mohon biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami serta melayakkan kami lagi menaikkan doa kami, terutama Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami korban daripada bom yang mereka terima Tuhan, yang mereka rasakan teristimewa Tuhan. Kami menopang ke dalam tangan Tuhan untuk teman kekasih kami, yaitu Trinity Hutayan. Tuhan, mari Tuhan Yesus, Engkau menolong dia, memberikan sukacita kepadanya, untuk tetap dia dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan lewat iman anak ini Tuhan, orang tuanya juga berpasrah penuh kepada Tuhan. Operasi demi operasi yang harus dijalaninya, Tuhan mampukan dia untuk
mampu dan kuat mengatasinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk meminta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan kami, permintaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan, bisa diberikan kepada mama papa untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, berkati mama papa yang memberikan persembahan kepada kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita lihat akhir kala minggu lalu. Hai teman-teman, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Selamat hari Minggu teman-teman, dadah. Shalom teman-teman, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Selamat hari Minggu teman-teman, dadah. Mazmur 86 ayat 5a. Ya Tuhan, Kau baik dan suka mengampuni. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Amin. Mazmur 86 ayat 5a. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. 8
ayat ayat 5a. Sebab Engkau agar ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur pasal 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Amin. Mazmur pasal 86 ayat 5a. Bunyinya, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal ayat firman Tuhan dan sudah mengikuti Krep Corner. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan minggu ini. Perhatikan ke depan dan ikuti Kakak Sari ya. Matius 7 ayat 7a. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ikuti Kak Sari satu kali lagi ya. Matius 7 ayat 7a. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Sekarang kita mau masuk ke Krep Corner.
Pastikan adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan bahan-bahan yang sudah diumumkan minggu lalu. Ikuti kakak yuk. Tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari pandung ibuku. Shalom teman-teman, selamat datang di Kafuna bersama Nala, aku. Hari ini kita akan membuat kartu doa bagi bangsa. Bahan-bahan yang kita perlukan: kertas warna, kertas putih, lem, gunting, pensil, marker warna hitam, marker warna merah. Cek lagi bahan-bahan kamu ya. Langkah pertama, cetak tanganmu di tengah kertas dan gunting. Lipat kertasnya dan gunting. Tangannya jangan putus ya, biar tangannya menempel. Teman-teman di rumah kerjakan juga ya. Langkah kedua, gambar hati lalu warnain atasnya merah dan bawahnya putih dan guntinglah. Tulis ayat hafalan dan doa kamu untuk bangsa Indonesia. Tulis ayat hafalannya di merah dan doa di putih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Langkah keempat, tempel hatinya ke tangan dan dekorasi luarnya. Ini doaku untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati dan lindungilah negeriku tercinta Indonesia.
Wah, gimana Kak? Seru ya Kak? Seru banget Kak. Pasti adik-adik juga seru kan? Pasti seru dong Kak. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih ada konten loh. Jangan lupa siapin bahan-bahan yang ada di bawah ini. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.